Ya itu mungkin yang apa namanya dulu tuh istilahnya ada KI apa ada KD doang ya. KL KD gitu. Indikator tujuan. Kalau sekarang itu ada KI. Nah, sekarang di mana KI itu kita lihat dari 4 KI, 2 itu untuk sikap. Yang satu sikap spiritualitas, satu sikap religiositas ya. Yang kedua sikap sosial, yang ketiga sikap yang ketiga pengetahuan, yang keempat adalah keterampilan. Itu adalah KI-KI yang dikembangkan dalam kurikulum 2013. Dan itu orang yang mempunyai gagasan itu adalah memang Anies Baswedan. Waktu itu Pak Anies Baswedan belum menjadi menteri, dia baru menjadi aktivis Indonesia Mengajar kalau nggak salah ya. Indonesia Mengajar yang dikembangkan bekerja sama dengan Network TV waktu itu, mana dia mengirimkan guru-guru ke sekolah-sekolah yang terpencil di daerah Papua waktu itu. Nah itu dengan konsep Indonesia Mengajarnya, dan gara-gara itu pula akhirnya Pak Anies Baswedan itu diberhentikan. Saya pernah tanya ke orang Dignas, kenapa sih Pak Anies Baswedan diberhentikan? Emang salah dia apa gitu? Tahu jawabannya apa? Jadi katanya Pak Anies itu dicurigai dengan program Indonesia Mengajarnya mau menyaingi pemerintah gitu, mau menyaingi Kemendikbud. Ini saya dengar dari orang Dikbud sendiri ya. Jadi dengan program Indonesia Merdeka yang dimiliki oleh Pak Anies itu kan booming gitu ya. Apa namanya? Gerakan itu terdengar di mana-mana gitu. Dan itu dikhawatirkan bisa merongrong kewibawaan pemerintah, begitu katanya. Itu yang saya tahu ya. Jadi Pak Anies itu dicurigai oleh mereka akan memiliki agenda utama, memiliki agenda hidden agenda gitulah untuk menonjolkan dirinya. Dan itu yang saya bukan ngarang, tapi memang mendapatkan jawaban itu dari teman-teman saya di Diknas waktu kita mengadakan pertemuan. Nah itu satu contoh yang ingin saya sampaikan bahwa Indonesia kurikulum itu adalah pertama digagas oleh Pak Anies Baswedan, tapi kemudian ketika Pak Anies sudah tidak jadi menteri kan, diganti oleh Profesor Dr. Muhajir Effendi. Itu kalau nggak salah dia kan diberhentikannya tahun 2000 berapa ya? 17 ya? 2017 kalau nggak salah ya. Berarti dia cuma 2013, 13, 14, 15, 16, 17. 15, 16, 17, 18, 19, 15. Jadi cuma 2 tahun dia, nggak nyampe 2 tahun. 2017 dia diberhentikan, tapi ya itulah Allah ya, berkata lain, akhirnya dia ditarik menjadi calon gubernur. Itu takdir, itu tidak lepas dari takdir. Tapi yang jelas itu penggagas dari kurikulum 2013 itu adalah Pak Anies Baswedan. Oke. Sekarang saya akan share apa yang maksud dengan kurikulum 2013. Udah muncul ya? Udah muncul belum? Sudah Bu, sudah. Oke. Tampak. Saya hanya saya belum tuangkan dalam bentuk PowerPoint, nanti silakan Anda cari sendirilah. Ini kan di era digital ya, Anda harus cari sendiri materi itu. Nah, sekarang saya akan coba ini oke. Ya, ini ciri-ciri daripada kurikulum 2013 ya. Saya akan coba dari ini dulu deh, dari oke. Ini langkah-langkah ya scientific approach itu. Pertama adalah langkah pembelajarannya mengamati. Jadi itu ada pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran itu dalam melalui 5 kegiatan ini. Pertama adalah jadi siswa itu dimulai dari mengamati. Mengamati itu adalah menerima sesuatu melalui panca indera. Jadi di situ bisa dengan membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa bisa dengan alat atau bisa juga tanpa alat. Nah, kemudian kompetensi yang dikembangkan melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. Jadi langkah pertama dalam scientific approach itu adalah mengamati. Kemudian yang kedua menanyakan. Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi.
tambahan tentang apa yang diamati. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Gitu. Jadi pertama mengamati, kemudian menanyakan. Yang ketiga mengumpulkan informasi. Kalau sudah menanyakan kan pasti membuat informasi kan. Apa yang Anda tanya, jawaban dari apa yang Anda tanyakan itu menjadi informasi dan itu Anda kumpulkan. Mengumpulkan informasi atau melakukan eksperimen. Jadi sini melakukan eksperimen, baca sumber lain selain buku teks, mengamati atau mengamati objek, kejadian atau aktivitas. Terakhir, yang terakhir adalah wawancara dengan narasumber. Nah, kemudian yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Jadi setelah mengamati, kemudian menanyakan, yang ketiga mengumpulkan informasi. Yang keempat adalah mengasosiasikan. Mengasosiasi atau mengolah informasi. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik yang terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen, maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kemudian pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Nah, jadi apa yang dikembangkan di sini ya, itu mengembangkan sikap jujur, disiplin, teliti, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif, serta deduktif dalam menyimpulkan. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Jadi setelah ini berapa sih? Kayaknya 5 ya. Mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, ya oke, mengolah informasi. Terakhir nanti baru membuat laporan, mengkomunikasikan, menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya. Jadi yang ini dicapai apa? Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir, sistematis mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Oke, nah itu sekilas tentang scientific approach ya. Jadi mengajar atau pembelajaran itu ada bukan hanya sekedar proses transfer of knowledge ya, tapi juga di situ ada transfer of apa tuh? Kalau sikap itu apa? Attitude ya. Bisa juga misalnya transfer of, jadi bukan hanya sekedar knowledge lah, tapi bisa juga mentransfer pengalaman gitu kan, mentransfer sikap kepada siswa. Dan itu guru harus menjadi contoh sebenarnya gitu, menjadi contoh sebagai representasi dari sifat-sifat yang dimilikinya. Nah kemudian kita lihat sekarang misalnya ini, saya ingin mengatakan apa sih ciri khas daripada kurikulum 2013. Nah ini ada beberapa prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Dan ini sama sampai sekarang ya menurut saya, yaitu dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Jadi dengan pendekatan approach tadi, dengan scientific approach tadi, maka implikasinya adalah peserta didik itu sekarang bukan dikasih tahu tapi mencari tahu, gitu. Bukan diberitahu tapi mencari tahu, berusaha mencari tahu. Nah, berarti kan dengan mengamati segala macam itu kan memang sudah terakomodir ya. Kemudian yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis pada aneka sumber belajar. Dan yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Kalau konten itu kan lebih cenderung kepada lebih cenderung kepada materi gitu ya, materi pelajaran. Judulnya lah, kira-kira judul materi pelajaran. Sementara kalau kompetensi itu dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar konten, tapi justru menuju kepada pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi proses pembelajaran itu diarahkan kepada bagaimana proses belajar mengajar bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, kemudian yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu.
Kemudian dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju kepada pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Jadi Anda bayangkan ya, kalau dulu tuh guru melakukan evaluasi yang jawabannya cuma satu. Tapi kalau sekarang dengan kultivitas ini, jawaban pertanyaan dari guru tuh tidak hanya dijawab oleh siswa dengan jawaban pendek ya atau tidak gitu. Ya kan? Tapi memberikan kebebasan kepada siswa untuk menjawab sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan analisisnya. Itu salah satu ciri yang melekat pada kurikulum 13. Kemudian dari penjelasan dari pembelajaran verbalisme menuju kepada keterampilan aplikatif. Kemudian peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan ya fisikal, hard skill dan soft skill, keterampilan mental. Nah, jadi dengan adanya KI1, KI2 sampai KI4 itu sebenarnya adalah sebuah proses menuju kepada apa namanya ya, pembelajaran yang seimbang antara fisik, antara hard skill dengan soft skill. Antara ya yaitu antara fisik dengan kalau soft skill mental itu kan lebih cenderung bisa kepada pembentukan akhlak gitu ya, pada pembentukan sikap yang baik. Dan yang ke-9 pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang ke-10 pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan. Ingarso sung turodo, membangun kemauan. Ing madyo mangunkarso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Tutur Handayani. Kemudian ke-11 pembelajaran yang berlangsung di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga pemanfaatan teknologi, pembelajaran yang menekankan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan siapa saja dan di mana saja ini adalah kelas. Kemudian yang berikutnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Terakhir pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Itu kira-kira hal-hal yang paling menonjol di apa namanya dalam kurikulum 13. Kemudian saya akan coba masuk ke apa ini sebentar. Bentar ya, aduh, ngantuk nih. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak, silakan. Maaf Ibu, mau sharing Bu. Ya. Tadi Ibu sampaikan bahwasanya perkembangan kurikulum itu dilandasi atas beberapa latar belakang Bu ya, diantaranya karena perkembangan teknologi informasi. Nah, teknologi ini mempengaruhi dengan moral, ya kan? Ya. Moral. Nah, sedangkan biasanya kan kalau wilayah-wilayah terpencil atau terpelosok gitu ya, itu kan mungkin mereka dari pengetahuan teknologinya tidak berkembang di wilayah tersebut Bu gitu. Ya. Mungkin secara di kita di Jakarta kan berkembang gitu ya, maju. Nah kan mereka sehingga moral mereka juga tidak mengalami perubahan gitu. Kenapa kurikulum 2013 juga kenapa ditargetkan kepada mereka juga Bu gitu? Kenapa nggak mereka dikecualikan gitu? Mereka itu mereka siapa? Maksudnya mereka yang memang wilayah-wilayah yang tidak tersentuh oleh teknologi Bu. Jadi moral mereka nggak berubah kan? Tadi kalau teknologi dan informasi mempengaruhi juga ke moral mereka kan? Itu kan hanya salah satu, Salman. Itu hanya salah satu faktor. Oh. Nih saya cerita dulu nih. Ini jangan dikira di daerah-daerah itu tidak paham. Ini pengalaman tapi ya agak jorok, tapi itu memang kisah nyata. Saya tahun 2009 sampai 2011 itu kan ini apa namanya sampai 2012 malah mendapatkan tugas melatih di daerah Papua. Oke. Waktu itu Papuanya Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang itu ya berarti naik lagi ke atas. Saya nginep di guest house-nya Santa Maria. Kemudian di situ ada sekolah Kristen besar gitu ya. Kemudian tapi subhanallahnya di situ ada masjid. Karena masjid itu didirikan oleh tentara-tentara yang kebetulan bertugas di sana. Nah, salah satu faktor yang
membuat saya kaget itu ketika ngobrol dengan susternya. Susternya ngomong gini, Bu, di kami ini, katanya, kalau masuk banyak Bu 80 orang, tapi nanti tinggal 40 orang. Yang 40 orangnya apa? Hamil. Itu di Papua loh. Papua yang jauh kemana-mana. Jadi katanya yang sisanya, jadi yang bertahan sampai terakhir itu paling cuma 40. Malah kemarin ada anak yang melahirkan ikut sekolah gitu. Karena dia belum selesai sekolahnya, dia teruskan sekolahnya. Sambil bawa anak. Nah, jadi anggapan Salman bahwa daerah-daerah yang tidak tersentuh, menurut opsi kita tidak tersentuh oleh internet, itu tidak akan mengalami sama, itu salah. Jadi di Papua Barat itu maaf banget. Kayak binatang gitu. Hanya dengan diprosotin di balik ilalang gitu. Kemudian ada laki-laki, nanti ya itu, dan hanya dengan 10.000 dia mau. Ada yang 10.000 dia mau melakukan hubungan seks seperti itu. Jadi di Papua itu yang saya tahu, agamanya itu tidak dilaksanakan sama sekali. Betul-betul seperti itu fenomena yang saya lihat. Itu kan kata orang, mau saya lihat sendiri gitu. Dan itu saya wawancara dari susternya. Nah, itu satu contoh yang ingin saya sampaikan bahwa siapa yang bicara bahwa faktor IT itu atau yang Anda bilang faktor dekade 90 disebabkan oleh IT itu tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang menurut kita itu internetnya lancar. Di kota-kota kecil yang internetnya tidak lancar pun itu ternyata bisa terjadi demoralisasi itu. Kira-kira begitu ya, Salman? Baik, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Apa yang menyebabkan Kurtilas ini dirubah menjadi kurikulum baru? Kan Kurtilas kan direvisi, lalu berubah lagi menjadi kurikulum baru. Lalu menurut Ibu, apakah perubahan yang baru ini lebih baik atau malah miss dari kurikulum sebelumnya? Good question ya. Ini pertanyaan bagus nih. Oke. Gini, nanti saya coba paparkan ya. Saya coba paparkan dulu deh ininya. Apa namanya perbandingannya ya. Kan udah nih. Ini. Nah. Yang jelas kalau apa yang melatar belakangi jawabannya adalah kurikulum 2013 sebelum direvisi itu diasumsikan oleh siswa, oleh guru itu mengalami kesulitan. Ada beberapa karakteristik dari kurikulum 2013 kalau dijalankan itu guru akan mengalami kesulitan. Di antaranya adalah dalam proses penilaian, kemudian dalam proses belajar mengajar ya. Itu yang saya tahu. Nanti akan saya lihat, kita akan mempelajari apa sih perbandingannya antara yang sebelum dengan yang sesudah. Tapi yang jelas ya, kalau Anda katakan apa yang melatar belakanginya, karena disinyalir banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum 2013. Itu satu. Yang kedua, ada kesulitan guru-guru dalam melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap 4 komponen tadi. Ada kompetensi ilmiah ya kan? Kompetensi apa? Spiritual. Spiritual, kemudian sosial, pengetahuan dan keterampilan. Itu kira-kira begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat itu kesulitan yang dihadapi. Makanya akhirnya dirubah gitu. Saya contohkan sekarang dirubahnya begini, biar Anda bandingkan lah. Nah, pertama ya, nama kurikulum menjadi kurikulum itu nggak penting lah. Namanya jadi sekarang kurikulum edisi revisi yang berlaku secara nasional. Yang kedua, penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran kecuali hanya pada penilaian agama dan PPKN. Jadi ya awalnya kurikulum tugas itu adalah menuntut semua guru itu menilai sikap KI 1 KI 2. Awalnya itu. Jadi menuntut seluruh mata pelajaran itu melakukan penilaian terhadap sikap itu dari KI 1 sampai KI 2 gitu. Nah, karena mendengar
kesulitan atau keluhan dari guru-guru itulah, maka kemudian dirubah. Dirubahnya apa? Dirubahnya adalah yang harus dinilai sikapnya dengan K1 K2 itu hanya di madrasah. Hanya di madrasah. Sebentar. Saya jadi ini ya. Sebentar nih. Oh iya, sorry. Sebentar, ini kok ngantuk banget ya. Oke. Jadi gini. Jadi penilaian KI1 KI2 itu dulu berlaku untuk seluruh mata pelajaran, tapi kemudian sekarang hanya berlaku untuk mata pelajaran PAI dan PPKN. Itu dulu yang perlu dibedakan, karena yang perlu dipahami. Karena KI1 itu kan, dan satu lagi yang saya sampaikan, awalnya penilaian KI1 KI2 itu dilakukan setiap kali pertemuan. Itu awalnya. Tapi kemudian sekarang dirubah, itu hanya berlaku 1 semester sekali sekarang, di beberapa, ya itu 1 semester sekali. Terutama penilaian, kan itu kan ada penilaian universitas, ada penilaian sikap kan. Dari mulai sikap sosial itu ada sikap tenggang rasa, sikap apalagi tanggung jawab, kemudian sikap jujur ya. Ada 7 sikap lah yang bisa Anda lihat dalam mata kuliah evaluasi pendidikan. Nah itu. Jadi sekali lagi, penilaian KI1, KI2 sampai KI4 itu dulu diberlakukan untuk seluruh mata pelajaran. Nah, setelah direvisi itu hanya berlaku untuk 2 mata pelajaran saja, yaitu PAI dan PPKN. Artinya bidang studi di luar itu hanya KI3, KI4. Paham nggak? Paham ya? Jadi mata pelajaran di luar pendidikan agama itu hanya KI3, KI4. Tapi untuk mata pelajaran agama dan PPKN itu semua KI1, KI2, kemudian KI3 dan KI4. Oke, kemudian yang berikutnya adalah dan berlakunya juga tidak per pertemuan, tapi di bawah 1 semester. Yang berikutnya adalah jika ada 2 nilai praktik dalam 1 KD, ya. Kalau dulu kan biasanya suka diambil nilai rata-rata ya, misalnya gini. Ujian praktek pertama 5, ujian praktek kedua misalnya 8 gitu. Kalau dulu tuh hitung-hitungnya 8 tambah 5, 13 bagi 2. Kalau sekarang enggak. Ada 2 atau 3 nilai praktek yang dimiliki oleh siswa. Mana yang dimasukkan di raport? Ambil nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi itu apa? Nilai yang tertinggi di antara berapa kali pertemuan itu, nilai yang tertinggi itu yang diambil sebagai nilai yang akan dimunculkan dalam raport. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, jika ada 2 nilai praktik dalam 1 KD, maka yang diambil adalah nilai tertinggi. Penghitungan nilai ketertinggian dalam 1 KD ditolak praktik dan diambil dari rata-rata untuk pengetahuan bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester. Oke, jadi itu ya. Jadi bukan lagi diambil rata-rata, tapi betul-betul diambil mana yang nilai tertinggi. Dan yang keempat, pendekatannya menggunakan pendekatan scientific approach. Pendekatan scientific 5M. 5M itu tadi mengamati, menanyakan, apa? Menggali, menginformasikan, mengumpulkan informasi. Sebentar. Mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengolah, kelima baru mengkomunikasikan ya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi pendekatan scientific M itu, nah sekarang dibedakannya nih ya. Dulu itu adalah satu-satunya pendekatan, sekarang udah dirubah. Bukanlah satu-satunya metode saat mengajar, dan apabila digunakan maka susunannya tidak harus berurutan. Jadi ini perbedaan yang keempat ya. Dulu itu pendekatan scientific approach itu masih dilakukan secara bertahap, dari mulai mengamati, menanyakan sampai yang berikutnya. Nah sekarang nggak perlu lagi itu berurutan. Bisa saja sekarang boleh menggunakan metode-metode yang lain, bukan hanya sekedar scientific approach. Dan yang berikutnya adalah metodenya tidak harus berurutan step by step seperti yang disampaikan tadi. Bisa jadi tidak dimulai dari pengamatan, tapi dimulai dari misalnya mengumpulkan data, nanti pengamatan belakangan. Bisa seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, silabus edisi revisi lebih ramping. Hanya 3. Ini edisi revisi ramping itu untuk untuk RPP ya. RPP itu sekarang cuma tinggal tujuan, proses, evaluasi. Nah, jadi silabus edisi revisi lebih ramping, hanya 3 kolom.
yaitu KD, materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Itu yang berkaitan dengan, karena kalau KD kan kaitannya dengan materi pelajaran ya. Kemudian perubahan terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian. Kemudian ujian akhir semester diganti menjadi penilaian akhir. Kemudian setelah semester untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun kedua. Itu ujian. Nah, ada lagi sekarang ujian tidak setengah semester diganti menjadi penilaian tengah semester. Ini hanya perubahan-perubahan ini aja, nama saja, tidak terlalu penting. Kalau yang penting yang tadi. Kemudian skala penilaian itu menjadi 1 sampai 100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Kemudian terakhir tes remedial diberikan untuk siswa yang nilainya kurang setelah setelah diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil evaluasi. Nah, itu adalah beberapa ciri yang beberapa karakteristik yang menempel pada kurikulum 2013. Jadi sekarang jelas ya perbedaannya ya. Iya, Bu. Jelas nggak perbedaannya tadi? Sangat jelas. Sangat jelas. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Halo, silakan. Maaf Ibu. Silakan. Ini dari teman-teman yang lain. Ada? Ya, silakan. Untuk bagian tes remedial ini, Bu. Di sini ada pembelajaran ulang. Berarti kan kalau sepemahaman saya berarti nanti siswa itu atau peserta didik diberikan pengajaran lagi gitu, Bu ya? Ya. Kemudian jadi gini, selama ini remedial teaching itu ngaco. Hanya ulangan. Iya, Bu. Yang benar itu bukan ulangan, bukan langsung diberikan tes ulang, bukan. Kalau dia nggak belajar kan sama aja berarti. Nah, iya itu, Bu. Remedial itu yang benar itu adalah namanya juga remedial teaching. Pembelajaran remedial. Nah, setelah diberikan remedial, baru di tes remedial. Tes ulang gitu. Ini sebenarnya satu kebiasaan salah dilakukan secara berjamaah, salah semua itu ya. Rata-rata remedial teaching itu hanya tes remedial gitu. Ketika anak tidak lulus di remedial, gitu. Padahal sebenarnya kalau bicara remedial itu adalah Anda mesti memberikan tindakan atau treatment tambahan gitu, sehingga anak itu dari tidak paham menjadi paham. Bukan hanya sekedar menjawab soal, tapi dia paham kaidahnya, dia paham yang lainnya. Oke, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Bu, nanya Bu. Silakan. Bu, menurut Ibu nih Bu ya, selama pengalaman Ibu mengajar itu, kurikulum mana sih yang bagus sih Bu? Kurikulum? Ya, maksudnya dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013 sampai sekarang nih Bu, kan mau ada baru lagi nih Bu gitu. Ya. Ya, karena saya juga bingung Bu gitu. Sebenarnya Kurtilas ini sudah bagus. Anda tahu ya? Kurtilas ini sebenarnya adalah kurikulum yang selama ini diterapkan di madrasah. Udah gitu aja. Kurtilas itu sebenarnya adalah sebuah kurikulum yang selama ini dilaksanakan di madrasah. Di madrasah kan ada pendidikan agamanya kan, banyak gitu ya. Ada 5 bidang studi. Ada fikih, Al-Quran Hadis, akidah akhlak sama SKI. Sama bahasa Arab. Nah, salah saya dengar waktu itu di Jawa Tengah itu sampai ada pertemuan mereka non Muslim itu, bagaimana caranya agar Kurtilas ini diganti. Kenapa Anda harus pahami bahwa Kurtilas ini sebenarnya adalah sebuah kurikulum yang bisa menyebabkan umat Islam menjadi kuat gitu, karena proses belajar mengajar lebih diarahkan kepada pembentukan karakter siswa. Maka kalau sudah siswanya terbentuk karakternya kan agak susah dipengaruhinya kan gitu. Kira-kira begitu. Jadi Kurtilas ini sebenarnya tidak disukai oleh
non Muslim yang dalam arti terutama yang memiliki itu apa namanya memiliki pemahaman aktivis keagamaan ya. Karena diasumsikan dengan kurikulum edukasi nanti generasi muda itu akan memiliki karakter yang bagus, kira-kira begitulah. Makanya berusaha dihadirkan. Nah sekarang ternyata memang diubah. Oleh Pak Nadiem sekarang dirubahnya total ya. Total sekarang apa namanya perubahannya. Karena dengan konsep Merdeka Belajar, Anda bayangkan aja itunya, implikasinya ya. Konsep Merdeka Belajar itu adalah guru diberikan kebebasan untuk mengajar sesuai dengan situasi dan kondisi di mana dia berada. Itu nggak apa-apa, bagus. Memang kita juga harus menyesuaikan dengan itu. Tapi jangan sampai sebentar. Tadi saya lagi bicara apa ya? Ya Allah Akbar. Perubahan fatal Bu dari kurikulum. Oh iya. Aduh ya Allah, sebentar ini kok error ya, saking ngantuknya. Sebentar. Jadi dengan kurikulum 2013 kurikulum Merdeka Belajar itu nanti guru tidak lagi diberikan tidak lagi harus mengacu kepada standar pembelajaran. Tidak lagi harus mengacu kepada standar tujuan. Karena tujuan ditetapkan oleh guru masing-masing di mana dia mengajar. Begitupun dengan standar evaluasi juga ditetapkan sesuai dengan di mana dia mengajar. Jadi kesimpulannya pokoknya tidak ada standar pembelajaran kan yang sifatnya nasional. Jadi yang Anda belajar kemarin kurikulum itu kurikulum muatan lokal nggak berlaku lagi. Kan sebenarnya kurikulum muatan lokal itu kan sudah termasuk sebuah jawaban ya, sebuah jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap sekolah kan gitu. Sehingga sekolah mesti memberikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu dilaksanakan. Tapi dengan digantinya menjadi kurikulum terbaru yang menurut saya itu sangat ekstrim, jadi nanti guru sudah tidak ada lagi standar dalam mengajar. Dan itu yang udah mau UN yang nggak ada gitu kan, akhirnya ya saya khawatir itu nanti akan menurunkan kualitas pembelajaran. Kira-kira begitu. Kalau Anda tanyakan mana yang terbagus, menurut saya adalah kurikulum itu sudah bagus. Apalagi dengan adanya revisi sudah bagus. Tapi banyak yang tidak suka. Karena itu akan membentuk generasi umat Islam yang lebih bagus. Ini saya dengar banget itu waktu itu. Sampai ada pertemuan dari orang-orang non-muslim untuk mengagalkan kurtilas. Kira-kira begitu ya, Pak Ilyas? Ada pertanyaan? Kalau yang untuk paradigma baru gimana ini, Bu? Paradigma baru apa? Kan sekarang ada buku tuh bermunculan kurikulum paradigma baru. Itu kurikulum paradigma itu kurikulum Merdeka Belajar. Jadi gini ya, Anda harus paham ini. Pak Nadiem itu sekarang adalah menteri yang dikelilingi oleh staf-staf khusus. Oke, dan itu semua dari swasta. Staf khususnya itu semua dari saya tidak bisa lihat semua lah, mungkin mayoritas dari swasta. Salah satu di antara staf khususnya itu adalah adiknya Najwa Shihab. Ya, di mana adanya itu memiliki yayasan pendidikan namanya Cikal. Nah, yayasan pendidikan Cikal itu yang terletak di daerah Jati Asih ya. Itu adalah yayasan yang ya kecil, kemudian di situ orang-orang kaya gitu, dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap. Itu mau diterapkan di seluruh Indonesia, kira-kira begitu. Jadi program Merdeka Belajar itu sebenarnya berasal dari sekolah sekolah Cikal waktu itu, bukan waktu itu, ya memang sekolah Cikal dan yang dikelola oleh adiknya Najwa Shihab. Nah itu makanya orang-orang Kemendikbud itu banyak yang tidak setuju dengan program Merdeka Belajar. Anda tahu nggak sekolah penggerak itu sekarang kerjanya? Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang menggerakkan kurikulum yang Merdeka Belajar ya, kemudian dia tularkan gitu, dia tularkan kepada sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi itu satu hal yang kurikulum sekarang ini memang lumayan ekstrim dibandingkan dengan kurikulum yang sudah sebelumnya. Jadi itu jawaban saya Pak Ilyas. Saya boleh nambahkan sedikit Bu, maaf. Silakan. Yang saya ketahui untuk informasi yang saya terima gitu Bu,
kalau untuk yang kurikulum paradigma baru atau kurikulum merdeka ini sifatnya masih opsi, Bu. Jadi kalau setiap sekolah mau digunakan, silakan. Yang siap, kalau yang enggak, ya nggak apa-apa. Tetap di kurikulum revisi 2013 tersebut. Kalau Ya. yang saya terima informasinya. Ya, seperti itu, Bu. Makasih. mungkin ada yang smooth ya, ada yang smooth prosesnya. Jadi perubahannya pelan-pelan gitu. Karena tapi Anda dengan sekolah penggerak, Anda kan masih sekolah penggerak itu kerjaannya adalah justru menggerakkan sekolah-sekolah agar mengikuti programnya Pak Nadiem itu. Ya kalau Anda bicara opsional sih, orang ada ancaman kan. Di pusat juga kalau nggak menerapkan kampus Merdeka Belajar, itu ini ada diberikan sanksi. Jadi kalau sekarang mungkin kenapa dibolehkan karena prosesnya adalah proses merubah ya, proses perubahan dari yang kurtilas menuju kepada yang baru. Jadi biar tidak terasa lah kira-kira begitu perubahannya. Saya pikir itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa, boleh nggak Ibu cukupkan? Ini ngantuk banget ya? Sangat diperbolehkan, Bu. Ngantuknya luar biasa ini, tapi yang jelas kan udah sampai ya, pesannya udah sampai ya. Iya, Bu. Nah, oke. Belum saya contohkan ini sekarang KIKD. Nah, ini. Kalau yang sudah pernah jadi guru paham pasti ya, tapi ini saya coba gambarkan lah. Ini contoh ya. Kalau SKL kan, kalau SKL itu sesuai dengan ada di dalam ini, di dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Jadi gini, SKL itu gini nih. Adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini namanya SKL. Nah, dari SKL itu diturunkan ke dalam KIKD. KI-nya itu apa sih? Misalnya ini kompetensi inti sikap spiritualitas ya. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sementara kompetensi sikap sosial menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cita tanah air. Nah, kemudian dari KI1 itu, kaitan dengan KD nih, contoh. Kompetensi dasarnya kan kok terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Menunjukkan apa di sini? Menunjukkan perilaku toleran, sikap waspada, baik berbaik sangka dan hidup rukun. Sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun ayat 1 ayat 1 sampai 6 ya. Al-Maidah ayat 5. Kemudian dan kurikulum Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Surat 49 itu ayatnya 12 dan ayat 13. Nah, itu. Kemudian di sini ada juga. Jadi Anda lihat bagaimana kaitannya kompetensi itu dengan kompetensi satu sih di sini. Kira-kira begitu. Oke, kembali ke ini. Ada pertanyaan lagi? Ternyata ngantuk tuh memang bisa menyebabkan orang tidak sinkron ya antara ucapan dengan pemikiran ya. Luar biasa ini. Ngantuknya banget. Ya, Bu. Mungkin kita cukupkan saja, Bu. Cukup ya? Iya. Maaf banget. Nggak kuat. Saya ini baru istirahat, ini udah, ya Allah, keliling luar biasa, capek banget. Tapi uangnya juga enak sih. Alhamdulillah. Uangnya Berarti enak. nanti pertemuan depan yang kita pelajari tentang KIKD ini, Bu ya? Oke, nanti saya lihat ya. Saya Oke, lihat baik. kurikulum ya. Ini berarti pas berarti ya kita kuliah ya 14 kali ya. Iya. Oke. Kok ini sih salah.
Kan kelas C. Oke. Naurotun Nafisa ada? Izin dulu. Izin. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Kemudian Ahmad Sofyan. Ahmad Sofyan belum menanggapi, Bu. Ada orangnya? Ada. Oh, di chat off cam karena sedang bekerja. Geser 2. Salman Al-Farisi ada. Sedang Kemudian bekerja, ya. Kemudian Agung Santoso ada ya? Hadir, Bu. Kemudian Siti Rahayu ada. Putri Novianti. Ada, Bu. Oke. Salsabila. Hadir, Bu. Kemudian Siti Fatimah. Hadir, Bu. Kemudian Nur Apni. Nur Afni. Nur Aini, Nur Aini. Hadir. Nah, ini. Aduh, Nur ya Apni, Allah, ada. luar biasa ini ngantuknya. Hadir, Bu. Reka Afifatul Janah. Hadir, Bu. Pantesan ya orang gila tuh nggak nyambung otaknya ya. Ini baru ngantuk aja nggak nyambung ini. Sama lapar biasanya, Bu. Ngantuk Nggak, sama lapar kan lapar mah enggak. Ngantuk ini. Fitriani. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Muhammad Ilyas. Tadi ya, ada ya. Kemudian Ayu Widianingrum. Hadir, Bu. Oke. Budi Chandra. Hadir, Bu. Hadir. Mana coba Budi Chandra? Hadir. Budi. Di pagi juga di pagi-pagi itu ada nama Budi Chandra juga masalahnya. Aduh. Naga Kusnadi. Ada, Bu. Hadir, Bu. Irsal Sabila. Ada Irsal Sabila? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Ada, Bu. Sebentar. Pak Naga itu memang engkoh ya? Mualaf ya? Iya, Bu. Oh, kapan masuk Islamnya? Tahun 2002, Bu. Alhamdulillah ya, dapat hidayah ya Pak. Amin. Adi Nur Rahman ada? Adi. Nggak ada ya berarti? Tidak menanggapi, Bu. Ada orangnya? Ada di Zoom, tapi tidak menanggapi. Astagfirullahaladzim. Monika Fitri. Hadir, Bu. Kok mau Monika mau dibaca Moka ngaco ini. Hairunisa. Saya jadi berpikir ini apalagi orang gila ya. Orang ngantuk aja gak nyambung otak dengan itu. Ya Allah subhanahu. Hairunisa ada ya? Hadir, Ibu. Oke. Kemudian Siska. Hadir, Bu. Oke. Megazen. Hadir, Bu. Oke. Nidaul Hasanah. Hadir, Ibu. Kemudian Siti Dahria. Hadir, Bu. Zahratu Aini. Hadir, Bu. Oke, sip ya. Udah ada semua ya. Yang nggak hadir itu berarti Irsal. Kemudian Adi Nur Rahman. Itu karena sakit tadi ya. Adi tidak menanggapi, Bu. Belum menanggapi. Siapa? Adi katanya ada ini, Bu. Dia lagi ngisi musolahnya dari kemarin. Berarti izin ya. Kemudian Irsal nggak ada ya? Udah cukup. Berarti cuma Irsal yang tidak ada kabar berita. Entah bagaimana. Oke. Siapa ini? Sebentar, oke. Berarti udah semua ya? Iya, Bu. Udah semua, berarti sebentar. Berarti yang nggak masuk itu Irsabila, kemudian Nauratun Nazifah ya, sama yang tadi izin. Oke? Sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Iya, Bu. Bu. Oke. Ini apa sih kok nggak keluar?
Udahlah, nggak bisa keluar. Oke, sampai ketemu minggu depan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, sama-sama.